Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus bersama-sama melakukan pengabdian masyarakat, melakukan pengajaran, melakukan penelitian. Tentunya bersama saya Rado Yendra, bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita terus melaksanakan program ini, pembahasan soal terus-menerus kita lakukan dengan hanya satu tujuan, untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Indonesia bahwa beginilah cara yang terbaik untuk mempertajam ilmu teori peluang atau ilmu apapun yang berhubungan dengan ilmu sains atau ilmu teknikal. Tidak mungkin rasanya jika tidak didukung oleh contoh-contoh soal yang sangat banyak. Kita Rado Institute bersama tentu Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com tentu mempunyai satu tujuan dan misi yang seperti ini, untuk menyebarkan soal-soal dan pembahasan di dunia maya agar dapat dijangkau, dinikmati oleh seluruh mahasiswa Indonesia dimanapun berada. Oke, kita coba lihat pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang telah disiapkan, yaitu soal nomor 5.66 dan 5.67 untuk seri yang ke-122. Wow, udah banyak serinya. Oke, kita coba lanjut soalnya. 5.66. The probability that a student fails the screening test of scoliosis atau curvature of the spine at local high school is known to be 0.005 of the next 1,875 students who are screened for scoliosis. Find the probability that A, fewer than 5 fail the test, B, 8, 9, or 10 fail the test. Nah, seperti soal-soal pada 5.64 dan 5.65, kita sangat paham bahwa soal ini adalah soal yang terdistribusi secara Poisson. Kita tahu soal ini terdistribusi secara Poisson karena dia memiliki peluang failnya itu kecil untuk N yang sangat besar. Oke, jadi soal yang A ini tentu kita tentukan dulu untuk peluang P yang sangat kecil, yang peluang failnya itu, gagalnya itu adalah 0,004. Untuk jumlah N yang besar 1875. Tentu di sini parameter Poisson mu dapat dihasilkan dengan N kali P sama dengan 1875 dikali dengan P 0,004. Oke, atau 4/1000 sama dengan 7,5. Jadi ambil kalkulator saja, tekan hasilnya 7,5. Sehingga untuk mendapatkan jawaban A, peluang X kecil dari 5, oke, X kecil dari 5 itu sama halnya kita mencari peluang X kecil sama dengan 4. Maka lihat dalam tabel mu-nya 7,5. Jadi kita lihat dalam tabel ini mu-nya 7,5 dan R-nya itu adalah 4. Berarti ini dia 1,1321. Berarti 0,1321. Nah, ini mudah.
Kalau mau dicari satu-satu, tentu peluang X sama dengan 0, tambah peluang X sama dengan 1, sampai peluang X sama dengan 4. Cari satu-satu peluangnya. Oke. Dengan bentuk umum, rumusan Poisson atau peluang Poisson itu tentu P X, nu, itu rumusan Poisson adalah eksponen min nu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, ini kalau mencari X sama dengan 0, tentu nu-nya 7,5, eksponen min 7,5 dikali 7,5 berpangkat 0 dibagi 0 faktorial. Kalau mau dicari X sama dengan 4, tentu tinggal ganti X sama dengan 4 dan nu 7,5. Oke, kita coba lihat yang B. Yang B itu peluang 8 kecil sama dengan X kecil sama dengan 10. Karena kita mau mencari 8 tambah 9 tambah 10. Ini sama halnya kita mencari dengan tabel peluang X kecil sama dengan 10. Ayo, pengurangnya berapa? Berarti pengurangnya peluang X kecil sama dengan 7. Ya, benar. Kenapa harus 7? Karena kita mau menghilangkan peluang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari peluang X kecil sama dengan 10. Jadi kalau 0 sampai 7-nya sudah dihilangkan, dia tinggal 8, 9, 10. Cari di dalam tabel untuk nu-nya 7,5. Ini nu-nya 7,5 sama untuk R-nya 10 0,8622. Oke, 0,8622 622 dikurang yang 7 lagi. Ops, yang 7. Yang 7 mana dia? 7 nih. 0,5246. 0,5246. 0,5246. Oke, ambil kalkulator, tekan, itulah jawaban yang B. Nah, kalau yang A tadi, ini dia 0,131. Yang B tinggal kurangkan saja 0,8622 kurang 0,5246. Oke. Jadi sekali lagi soal ini membuktikan kepada kita bahwa sifat yang penting dari Poisson yaitu kecilnya kemungkinan hal khusus terjadi dalam suatu sampel yang besar, maka dapat diidentikan dengan penentuan variabel Poisson nu sama dengan N dikali dengan P. Itu berkali-kali sudah kita bahas untuk soal-soal sebelumnya. Kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Oke. 5.67. Find the mean and variance in exercise 5.64 of the random variable X representing the number of persons among 2,000 that die from the respiratory infection. And B, according to Chebyshev's theorem, there is probability at least 3 per 4 that a number of persons die among 2,000 persons infected will fall within with what interval. Jadi kita lihat soal 5 dalam soal 5.67 ini fokus kepada soal 564, dapatkan katanya nu dan varians. Karena kita tahu nu-nya itu adalah N kali P, karena ingat peluangnya kecil terjadi pada N yang besar, di mana P-nya tadi N-nya 2000 dikali dengan P-nya 0,002. Berarti hasilnya adalah 4. Dan ingat, satu-satunya distribusi yang rata-ratanya sama dengan variasi adalah
Poisson. Nah, berarti kalau new-nya 4, variasinya juga 4. Nah, ini yang disyaratkan oleh Poisson. Nah, jadi jelas jawaban kita untuk yang A, rata-ratanya 4, variasinya 4. B, dengan menggunakan aturan Chebyshev, new kurang K simpangan baku, kecil dari X, kecil dari new tambah K kali simpangan baku, itu besar dari 1 kurang 1/K kuadrat. Nah, ini interval. Kita menentukan interval ini yang dimaksud dalam soal. Karena kita tahu nilai 1 kurang 1/K kuadrat dalam soal, 1 kurang 1/K kuadrat dalam soal adalah 3/4. Ini menunjukkan bahwa K yang mungkin itu adalah 2. Karena 1 kurang 2 kuadrat, 1/2 kuadrat itu 3/4. Maka dari soal kita tahu tadi new sama dengan 4. Dalam soal A, variasinya sama dengan 4, tentu akan mengakibatkan simpangan bakunya 2. Maka yang dimaksud dengan interval yang diinginkan adalah new tambah kurang K theta. Berarti sama dengan 4 tambah kurang 2 dikali 2. Berarti interval yang dimaksud adalah 4 dikurang 4 dan 4 ditambah 4, 0 sampai 8. Di mana tambah kurang ini satu sisinya kurang, 4 kurang 2 kali 2, 0. Dan satu sisinya 4, 4 tambah 4 adalah 8. Inilah interval yang dimaksud dalam soal bahwa X-nya itu di antara 0 dengan 8 dengan peluangnya paling sedikit katanya 3/4. Jadi kalau kita lihat soal katanya find interval. What's interval? Fall jatuh di dalam interval berapa katanya. Paling sedikit 3/4 jumlah orang yang mati di antara 2000%. Berarti jatuh di antara peluangnya 0, jatuh di antara persennya tadi 0 sampai 8. Nah, ini adalah interval yang dimaksud dalam soal word interval 0 sampai 8. Jadi kita pun telah melihat soal yang baru dalam soal 5.67 ini, kita memanfaatkan Chebyshev theorem. Chebyshev theorem ini memang khusus menentukan interval untuk peluang paling sedikit 1 kurang 1/K kuadrat tadi. Jadi tidak ada yang rumit sebenarnya kalau kita memahami konsep-konsep teori-teori awal dari cerita-cerita yang kita lakukan dalam pembahasan soal-soal ini. Saya rasa kalau kita tetap konsisten belajar terus, lihat Rado Institute, lihat teori Rado Institute, semua akan menjadi mudah. Oke, saya rasa untuk seri kali ini cukup dulu. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.